Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 43, demikianlah dikatakan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita memang dalam keterbatasan. Hidup kita memang di dalam kelemahan. Dan bahkan banyak sekali yang dihadapi oleh setiap orang percaya, yaitu pengalaman dalam keterhinaan, pengalaman dalam hidup yang selalu diejek atau tidak dianggap, bahkan disepelekan. Namun Tuhan selalu memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam setiap kehidupan manusia yang telah Tuhan percayakan mengemban tugas sebagai ciptaan dan sebagai umat Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ketika kita dilahirkan dalam kefanaan, dilahirkan dalam kelemahan, dilahirkan dalam keterhinaan, Allah sedang menyediakan bagi kita, yaitu membangkitkan kita dalam kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga yang mau mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam penyesalan, keputusasaan. Tetapi Allah mau berkata kepada kita, yang ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang kedua, yang ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi ketika kita memang dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah umat-Nya yang lemah, umat-Nya yang selalu tertindas dan terhina. Karena itu Allah hadir untuk kita. Allah mau bersama-sama dengan kita di dalam setiap keterhinaan kita, di dalam setiap kelemahan kita. Karena Allah telah hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan kelemahan sebagai manusia, Dia ditolak, Dia dijebak, bahkan Dia pernah diusir, bahkan Dia harus dicaci maki dan dihina, bahkan sampai dengan kematiannya di kayu salib. Semuanya itu Yesus lakukan untuk memberikan teladan kepada kita. Sehina apapun kita saat ini, selemah apapun kita saat ini, oleh karena yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, maka ingatlah, Tuhan akan membangkitkan kita dalam kemuliaan-Nya. Tuhan akan membangkitkan kita dalam kekuatan-Nya. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menopang kehidupan kami, bagaimanapun kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan. Karena itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap
menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.